Perumahan warga di Duri Utara, Jakarta terbakar. Kebakaran di wilayah Duri Selatan, Gang Ucung, di belakang masjid. Presiden optimis vaksin COVID-19 berjalan baik usai meninjau pelaksanaan uji klinis tahap 3. Petugas kuburkan jenazah COVID-19 dengan menggunakan tangan kosong. Selamat malam pemirsa, PDI Perjuangan resmi mengusung pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman di Pilkada Medan. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah Ainis Malam selengkapnya. Kita awali Ainis Malam hari ini dengan informasi kebakaran permukiman. Kebakaran menghanguskan rumah warga di Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat malam ini. Petugas telah dikerahkan untuk padamkan api. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebakaran di wilayah Duri Selatan, Gang Ucung, di belakang Masjid Baitul Mutakin, TSS Raya, RT 01 RW 05. Mohon segera ditindak. Terima kasih. Kebakaran melanda permukiman di Jalan Duri Utara, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Kebakaran terjadi sekitar pukul 8 malam tadi. 20 petugas damkar dikerahkan untuk padamkan api. Belum diketahui berapa kerugian akibat kebakaran. Kebakaran di wilayah Duri Selatan, Gang Ucung, di belakang Masjid Baitul Mutakin, TSS Raya, RT 01 RW 05. Gedung server induk optik Telkomsel di Pekanbaru Riau terbakar sore tadi. Akibatnya jaringan seluler dan jaringan internet di wilayah Sumatera bagian tengah putus total. Gedung server induk optik Telkomsel di Jalan Sudirman, Pekanbaru Riau terbakar Selasa sore. Kobaran api terlihat dari gedung server induk optik di lantai 2 kawasan Plaza Telkom. Seluruh karyawan lari dan berkumpul di halaman gedung. 8 unit mobil pemadam kebakaran Kota Pekanbaru dikerahkan. Api yang menghanguskan gedung server induk ini membuat jaringan di Riau bahkan hingga Pulau Sumatera Tengah terputus. Ini memang server induk ya, jadi dari server induknya kebakaran, udah jadinya semua, makanya sinyal Telkomsel saat ini semuanya nggak bisa digunain. Dan kita juga mau, ini kan banyak pegawai-pegawai organik Telkomselnya juga pada libur. Nah jadi kita mau ngabarin SPV, manajer semuanya kalau misalnya ada gangguan server atau error, itu nggak bisa. Kita pikirnya mungkin cuma di Pekanbaru, tapi ternyata kayaknya ini juga hampir sesembarang ya. Jadi kita nggak bisa ngabarin kemana-mana, jadi mungkin yang pakai WA masih pakai WiFi itu masih bisa gunain, tapi kalau untuk telepon itu kita udah nggak bisa komunikasi sama sekali. Sumber apinya mana? Tadi yang dari belakang. Nah ini kan apa kita sekarang jaringan mati nih? Iya. Nggak bisa kita hubungi lagi pakai telepon. Nah itu yang kita harapkan bagaimana nanti orang Telkomsel ini secepatnya bisa beroperasi kemudian. Paling tidak 1 minggu. Jadi yang untuk terbakar ini isinya apa ya Pak? Semua alatnya di sini. Ini server Pak ya? Ya, server mereka di sini. Oh server ya Pak ya? Ya semuanya di sini. Jadi istilahnya kalau ini nggak bagus ya kita nggak bisa connect jaringannya. Nah, makanya saya maksimalkan langsung saya turun supaya semuanya terkendali dengan baik. Petugas masih mendalami penyebab kebakaran. Saksi mata mengatakan sempat terdengar suara ledakan sebanyak 3 kali sebelum api membesar. Kebakaran server induk milik Telkomsel ini menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan gudang kapas di sebuah pabrik di kawasan Cipadung, Bandung, Jawa Barat. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Sebuah pabrik penyimpanan kapas di kawasan Cipandung, Panyilekan, Bandung, Jawa Barat terbakar. 10 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bandung dikerahkan. Petugas segera memadamkan api sebelum meluas ke bangunan lain, mengingat bahan dasar pembuat benang yang berada di dalam gudang mudah terbakar. Kebakaran yang terjadi pukul 9 pagi baru dapat dipadamkan pukul 1 siang. Pendinginan terus dilakukan untuk menghilangkan bara api yang kemungkinan masih ada di dalam tumpukan kapas. Dugaan sementara mungkin dari rokok atau yang merokok sembarangan
atau dapat pula dari karena ini bahan-bahan yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Fenomena awan mirip gelombang tsunami menghebohkan warga di langit Kota Melabu, Aceh Barat, Aceh. Pihak BMKG memberi peringatan dini agar warga tetap waspada. Awan mirip gelombang tsunami di langit Kota Melaboh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh membuat warga panik. Pasalnya munculnya kembali awan langka jenis Arcus ini langsung disertai angin kencang dan hujan lebat di Kota Melaboh. Tanggapi fenomena ini, Badan Meteorologi dan Geofisika Melaboh Nagan Raya menghimbau masyarakat tetap waspada. Karena awan Arcus susulan diprediksi bisa terjadi hingga 2 hari mendatang dan bisa menimbulkan angin kencang yang dapat merusak rumah warga. Sebenarnya jenis awannya itu sama saja, Bang. Dari awan Sibi, di mana sore hari ini terpantau di Kota Melabuh dan Nagan Raya sekitarnya terpantau angin kencang dan potensi hujan lebat. Sebenarnya kalau kondisi ini bisa terulang lagi, Bang, entah esok entah lusa. Terkait nanti kita lihat kondisi model yang kami berikan informasi ke masyarakat terkait perakiraan cuaca setiap hari, Bang. BMKG menambahkan awan Arcus ini sangat sulit diprediksi karena bisa terjadi tiba-tiba. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Pasca erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, warga membersihkan lingkungan yang tertutup abu vulkanik tebal. Salah satu daerah yang terdampak abu vulkanik di wilayah Desa Namanteran. Pasca erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, warga membersihkan lingkungan mereka yang tertutup abu vulkanik tebal. Para warga bersih-bersih dengan alat seadanya. Saat ini warga sangat mengharapkan bantuan masker dikarenakan abu yang sangat mengganggu pernapasan warga khususnya di Desa Namanteran. Sampai saat ini yang kita sangat butuhkan apa sih, Pak? Masker, penyemprotan air, ya itulah. Sebelumnya pada 10 Agustus lalu Gunung Sinabung erupsi pada pukul 10.16 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu mencapai 5.000 meter ke arah timur dan tenggara. Warga diimbau untuk tidak beraktivitas di zona merah Gunung Sinabung. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Ebenezer Pinem, iNews melaporkan. 57 rumah yang berada di sekitar pabrik bioetanol di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur rusak akibat ledakan dan kebakaran. Dari hasil olah TKP, kebakaran dan ledakan pabrik diduga karena aktivitas pengelasan di sekitar tangki yang berisi ribuan liter bioetanol. Petugas memeriksa sejumlah rumah warga terdampak kebakaran dan ledakan pabrik bioetanol yang terjadi Senin sore. Sedikitnya 57 rumah warga yang jaraknya sekitar 200 meter dari pusat ledakan rusak. Mulai dari plafon yang ambrol, tembok retak, hingga kaca jendela yang pecah akibat getaran. Salah satu warga menyatakan masih trauma atas peristiwa ledakan dan kebakaran pabrik bioetanol itu dan minta perusahaan memastikan keamanan permukiman warga di sekitar pabrik. Untuk mendirikan ini kan sudah pro kontra aslinya, tapi ya tetap berdiri, gimana lagi. Jaraknya berapa, Pak, rumah Bapak? Ini saya dari rumah sini sekitar 50 meter ini saya. Dari sini, dari sini sekitar kurang lebih 50 meter. Untuk titik api ini kurang lebih ya 100-200 lah. Bentar ya. Kemarin sempat kewaras itu suaranya, Pak? Iya, Pak. Dem, kayak apa ya, kayak bom itu. Dari hasil olah TKP dan uji lab for sementara, dugaan penyebab kebakaran karena adanya aktivitas pengelasan sehingga muncul percikan api yang mengenai tangki berisi ribuan liter bioetanol. Adanya percikan api yang mengenai tangki tersebut, sehingga lapor Polri Cabang Surabaya ini mengambil bagian-bagian dari tangki maupun pemipaan dan sarana pengelasan yang ada. Akan juga diketahui apakah ada unsur kelalaian atau sebab-sebab lain. Itu yang nanti kita akan tunggu hasil dari
tim dari lapor Polri Cabang Surabaya. Kepolisian juga akan mendata rumah yang rusak dan berkoordinasi dengan pihak perusahaan yang berjanji akan mengganti rugi kerusakan puluhan rumah warga terdampak kebakaran dan ledakan pabrik bioetanol. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di pabrik bioetanol milik PT Energi Agro Nusantara di Kecamatan Gedek, Mojokerto, Jawa Timur, Senin sore. Kobaran api melahap habis pabrik. Api juga menyambar 3 tangki besar tempat penyimpanan bioetanol yang menyebabkan ledakan beberapa kali. Proses pemadaman sempat terkendala karena seluruh isi tangki berisikan bioetanol yang merupakan bahan bakar pengganti minyak tumpah akibat ledakan. Sejumlah warga yang tinggal di sekitar pabrik pun panik dan menjauh ke tempat yang lebih aman. Ada ledakan sekali tenggang sekitar 5 menitan lagi meletus lagi. Kemudian ada lagi, tapi yang skala nomor 2 yang besar. Berapa kali ledakannya, Pak? 3 kali. 3 kali. Oke. Beberapa ambulans juga didatangkan ke lokasi untuk mengevakuasi 10 korban luka bakar. Sementara 1 orang pekerja tewas di lokasi kejadian. Jasad dibawa ke Rumah Sakit RA Basuni untuk diotopsi. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 18 kendaraan yang melanggar sistem ganjil genap di perempatan Selipi, Jakarta ditindak petugas. Peragam disampaikan pelanggar, salah satunya tidak tahu pemberlakuan sistem ganjil genap di Selipi. Ditlantas Polda Metro Jaya kembali menindak tilang para pengendara yang melanggar sistem ganjil genap. Memasuki hari kedua penerapan tilang ganjil genap di perempatan Selipi, Jakarta, terdapat beberapa pengendara yang masih melanggar sistem ganjil genap. Beragam alasan dari para pelanggar, salah satunya merasa tidak tahu pemberlakuan sistem ganjil genap di Selipi. Sedikitnya 18 kendaraan berasal dari arah Palmerah menuju Gatot Subroto ditindak petugas. Evaluasi ganjil genap pada hari kedua, sementara ini semakin hari kedua ini masyarakat lebih tertib karena sudah sosialisasi sudah berjalan seminggu ya. Mulai Senin kemarin penindakan dari pagi 5 dan sore itu 4 dan pagi tadi hari Selasa itu 9. Ada peningkatan, kemudian sore ini mudah-mudahan tidak ada peningkatan karena masyarakat sudah lebih tahu untuk ganjil genap. Seorang pria yang mengaku dari instansi pemerintah dihentikan petugas lantaran melanggar aturan sistem ganjil genap di Jalan Mejen Sutoyo, Jakarta Timur menuju arah MT Haryono. Ia mengaku tidak tahu jika jalur yang hendak ia lalui ini masuk dalam zona ganjil genap. Tadi mau pakai ini susah juga pakai kendaraan umum itu. Soalnya Pak, kemarin udah sosialisasi kita nggak ada. Iya betul Pak, saya mohon maaf Pak, betul Pak. Tapi Bapak tahu nggak di sini ini? Saya nggak tahu kalau di sini kena ada jalur ini. Nggak tahu? Nggak apa jalur-jalur yang ganjil genap itu. Karena tadi jalur saya nggak apa-apa. Namun saat ditilang, pria ini berdebat hingga meminta polisi menunjukkan rambu-rambu yang menuliskan aturan ganjil genap. Setelah ditunjukkan, pria yang mengaku dari salah satu instansi pemerintah ini akhirnya menerima surat tilang dan pergi. Ini kan di jalan kan masih habis. Belakang habis dikasih plat sementara. Bapak dari merah ke hitam itu nggak boleh Pak. Ya saya dikasih gini. Saya kan nggak minta, ini mobil kantor, bukan mobil saya. Pelanggaran ganjil genap oleh pegawai instansi pemerintah juga terjadi di Jalan Tomang Raya, Jakarta. Pengendara sempat tidak terima saat kendaraannya dihentikan lantaran menggunakan plat hitam yang nomornya tidak sesuai tanggal ganjil hari ini. Pengemudi beralasan tidak memakai plat dinas karena masa berlakunya sudah habis.
Namun polisi tetap menilang pengendara dari salah satu instansi pemerintah ini. Mestinya aparat juga harus paham mana mobil instansi, mana mobil yang pribadi. Tapi kan nggak tahu tadi platnya hitam, Pak. Itu polisinya kurang wawasan, gitu kan. Tapi sebenarnya ini plat merah, Pak ya? Ini plat kantor, raisnya nih, saya tunjukin ini. Plat merah ya? Merah pun ada nomornya, nomor kantor, makanya kodenya itu ada gitu loh. Ya, toh. Sejak kemarin pelanggaran ganjil genap telah dikenakan sanksi tilang. Diaktifkannya aturan ganjil genap bertujuan untuk menekan pergerakan warga ibu kota agar konfirmasi COVID-19 tidak meningkat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara puluhan pengendara sepeda motor ditilang polisi karena menerobos jalur bus Transjakarta di kawasan Jatinegara. Razia rutin digelar lantaran kawasan tersebut kerap terjadi pelanggaran lalu lintas. Satu persatu polisi memberhentikan pengendara sepeda motor yang menerobos jalur bis Transjakarta di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Pengendara yang melanggar ini langsung ditilang polisi. Kita pagi ini fokusnya penindakan di jalur busway. Namun demikian, walaupun tidak di jalur busway, apabila ada pelanggaran yang kasat mata kita tetap tindak. Hasil penindakan kurang lebih sekitar 75-an. Selain menerobos jalur bus Transjakarta, polisi juga menindak pelanggaran kasat mata lainnya seperti tidak menggunakan helm dan tidak menyalakan lampu. Razia rutin digelar untuk menindak tegas pelanggaran yang kerap terjadi di kawasan Jatinegara. Dari Jakarta, Tito Erlangga, Edi Nugroho, Septian Bayu, iNews melaporkan. PT Kereta Komuter Indonesia menerapkan sistem antrian satu pintu untuk mencegah penumpukan penumpang di stasiun Tanah Abang. Sistem itu diberlakukan sebagai langkah tegas atas perusakan pintu masuk selatan stasiun Tanah Abang. Pasca perusakan pintu masuk sisi selatan stasiun Tanah Abang, tepatnya di jembatan penyeberangan multiguna yang terhubung dengan Pasar Tanah Abang, PT Kereta Komuter Indonesia menerapkan sistem antrean satu pintu di stasiun Tanah Abang baru. Penutupan dilakukan sejak Selasa siang mulai dari pukul 14 waktu Indonesia Barat dan akan diberlakukan setiap hari Senin hingga Jumat. Selama penutupan pintu selatan, penumpang KRL hanya bisa memasuki peron stasiun dari pintu sisi utara atau gerbang utama. Para penumpang yang hendak menggunakan KRL melalui stasiun Tanah Abang diarahkan untuk mengantre terlebih dahulu sesuai dengan tujuan keberangkatan. Untuk berjaga-jaga, pihak PT KCI telah menurunkan 150 petugas keamanan gabungan yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan petugas KCI untuk mengurai kepadatan penumpang dan menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. 100% kalau dibilang sudah berhasil, belum. Karena ini masih hari pertama kita lakukan kebijakan ini. Tetapi dari sisi mengalirnya penumpang lebih cepat. Karena kami membagi jalur khususnya Bogor, kemudian ada Rangkas, itu kami bedakan antriannya. Sehingga penumpang-penumpang Bogor bisa lebih cepat ya terurai. Di sini juga kita melihat adanya beberapa penyekatan di atas. Kalau kemarin itu kan ada 2 pintu, sehingga di atas itu seperti crowded. Ini sudah kita membuat jadi 1 pintu, akhirnya kami bisa mengatur pembatasan masuk KRL lebih baik lagi. Sistem satu pintu sendiri diberlakukan sebagai langkah tegas PT KCI atas perusakan pintu masuk selatan stasiun Tanah Abang oleh calon penumpang yang memaksa masuk tanpa mengindahkan protokol kesehatan COVID-19 pada 10 Agustus lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Penemu obat herbal COVID-19, Hadi Pranoto mangkir dari panggilan pemeriksaan polisi. Informasinya usai jeda, iNews Malam segera kembali.